Tidak Pendaftaran lewat sistem. ada yang namanya pungutan biaya pendaftaran apapun namanya itu. Aduh, beda lagi nih. Nah ya makanya Ibu berubahnya hanya di jalur zonasi, namanya sekarang domisili. Kalau Bukan lagi namanya zonasi, domisili, tapi domisili. Jadi SMA dan SMK 60 bahkan 30-70 30 untuk SMA, 70% untuk SMA. supaya siap kerja. Supaya siap kerja. Kalau anak aktif berorganisasi tolong didukung. Nah, jalur golden ticket adalah ketua OSIS. Itu langsung masuk di mana saja. Jadi kalau dia di SMP, karena SD kan belum ada OSIS. Kalau di SMP dia ketua OSIS, dia punya Jaminan. akses untuk masuk. Yes. Golden ticket. Anakku, tolong jadi ketua OSIS. Jadi ketua OSIS, ya, Amankan Nak? seat itu di sekolah jenjang Betul. berikutnya. Satu program yang tidak biasa dan perdana kami hadirkan untuk Anda sedulur Kompas TV. Apa kabarnya Api? Alhamdulillah. Kalau biasanya menyapa Sapa Jatim di Kompas TV, kali ini hadir melalui saluran digital. Namanya adalah podcast saja. Podcast Sapa Jatim. Dan di episode perdana kali ini yang diundang tentu bukan sosok sembarangan. Beliau adalah, kalau boleh saya bagi sedikit profil beliau, seorang ketua Komisi E di DPRD Provinsi Jawa Timur yang, kalau boleh cerita sedikit, dari pendidik nyebrang koperasi, sekarang ada di politik. Dr. Sri Untari Bisowarno, Magister Administrasi Publik. Bu Untari, Iya, Mbak Ci. apa kabar? Baik banget. Ini Alhamdulillah. pertemuan perdana kita. Mm-mm. Salam kenal dulu, saya Putri, Bu. Bayangkan Mbak ini udah Putri. ngobrol banyak tadi sebelum podcast dimulai. Saya udah ngobrol banyak sama beliau, tapi saya belum memperkenalkan diri. Saya Putri, Bu. Salam Oke. kenal. Bu Untari, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum saya tanya singkat profil, saya pengen tahu hari ini aktivitasnya dari jam berapa sampai jam berapa, ngapain aja? Oke. Hari ini bangun tidur, senam yang di tempat tidur, Oh. sholat subuh. Habis sholat subuh kemudian mau dengerin pengajian ngaji makrifat. Masya Allah. Itu yang tiap hari saya lakukan. Mhm. Setelah itu kemudian mau baca buku. Mhm. Terus si dosen FEB Widyagama WA saya, Mbak Yu saya tunggu ya di Indrapura. Masya Allah, aku lali lek jam 8. Ada jadwal? Harus ada di Indrapura menemui adik-adik mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Akuntansi Widyagama Di Malang. kantor DPRD Di Jawa kantor Timur. DPRD Jawa Padahal Ibu Timur, domisili di Malang. setiap hari pulang pergi. Insya Allah begitu. Malang, Indrapura, Surabaya Jadi mobil saya itu adalah rumah Kilometernya. berjalan. kilometernya paling banyak di antara Masya Allah. seangkatannya. Masya Allah, kan hampir tiap hari pulang pergi. Iya. Kecuali mungkin ada agenda-agenda yang harus Kecuali ada mengharuskan Ibu agenda menginap ya. tertentu, harus menginap pagi di Surabaya saya baru nginap. Nah, Pasti hari ini tanya kenapa? Iya, Gitu ya. iya. Soalnya kan kalau ya anggota DPRD, kegiatan hari-harinya minimal Senin sampai Jumat hari kerja di kantor DPRD, plus keliling ketemu rakyat, masyarakat, warga. Ya kan enak istirahatnya, rumahnya tinggalnya di sini aja gitu, di Surabaya. Saya merasakan rumah saya itu adalah Baiti fi Jannati, betul. Baik TV Janati, rumah Rumahku adalah surga. surgaku. Sehingga ada suami, ada anak-anak yang kami dalam daily-nya tuh Interaksi. berdiskusi, Ah. makan bersama di meja makan. Tidak setiap hari, tetapi selalu Meluangkan. ada session itu sepanjang kami berkeluarga. Hmm. Dan kemudian ada diskusi-diskusi yang menarik dari berbagai topik, tapi bukan ngerasani orang ya, tapi ngurusin negara. Ngurusin gitu. negara. Segala isu-isu baru Ya. tentang kenegaraan itu menjadi topik diskusi kami. Sehingga itu yang membuat saya rindu pulang. Keluarga selalu jadi ketemu prioritas. suami yang bisa menjadi sumber buat saya untuk diskus karena pengetahuannya banyak dari berbagai sudut pandang. Lalu kemudian anak-anak yang bisa saja diskusi, dan itu bisa berakhir jam 3 pagi Wow. baru tidur. Ini baru awal, rasanya udah di top. Mau sehebat apapun perempuan dengan karir, kalau Tetap prioritasnya adalah keluarga, maka dia akan lebih bisa untuk mengelola orang-orang di sekitarnya. Iya. Karena mohon maaf,
di lingkungan bagus, tapi kalau keluarganya tidak merasakan kehadirannya. Betul. Banyak itu. Banyak. Saya punya belajar banyak. ini dari Ibu. Karena buat saya dititipi sama Tuhan 3 makhluk itu. Suami dan anak. 3 kan anak 3. Anak 3. Nah, yang dititipkan Allah 3 anak ya. Kalau suami ini titipan kan bukan titipan mertua. Tetapi adalah benang merahnya Iya, sama betul, gitu. 31. Dengan peran yang sama. 32 tahun kami Menikah. menikah. Nanti Juni ini pas 32 tahun Masya kami Allah. menikah. Dan alhamdulillah dalam dinamika kehidupan itu anak-anak tumbuh besar dan kami bisa menanamkan nilai-nilai, menanamkan etika, adab, pengetahuan. Kalian tidak boleh tidak pintar, kalahkan mama masa muda mama. Saya nggak pernah bisa jadi ketua OSIS, anakku anak jadi ketua OSIS. Mantap. Saya nggak pernah bisa jadi ketua senat mahasiswa atau DPM, anakku anak sing dadi. Nilainya sudah melebihi saya. Karena S2-nya 3,94. Nilai S3 saya 3,85. Saya selalu bilang, kalau kalian sekolah kalahkan mama. Mama dulu kalahkan masa mudanya mama. Mama S1 3,3, S2 3,67, S3 3,85. Tolok ukur tinggi tapi bukan beban, karena Bukan ini beban. adalah inspirasi. Yes. Menurut anak-anak, Iya. kalau ditanya siapa orang kamu, mama, gitu. Kamu sayangi mama, mama. Saya kan jadi, aduh. Bahagia banget ya saya Sedemikian jadi idolnya bermakna. anak-anak saya. Bu Untari, dengan cerita keluarga yang sedemikian menginspirasi buat saya pribadi dan saya yakin buat sedulur Kompas TV juga, saya penasaran. Ibu punya background sebagai seorang pendidik. Iya, Pernah jadi guru, pernah. jadi kepala sekolah. Pernah. Hingga kemudian saya dengar ibu bahkan sempat bergiat di koperasi. Yes, sampai hari ini. Sampai hari Sampai hari ini saya masih jadi ketua umum Koperasi Setiabudi Wanita di Malang. ini. Dengan anggota 9.000 orang, aset 115 miliar. Menaungi 500 orang tiap bulan untuk mereka hidup sebagai kepercayaan yang pegawainya. sangat besar sekali. Tidak mau saya tinggal, sementara saya sejak umur 39 tahun saya terpilih di situ hingga hari Di ini. koperasi. Saya sudah mau tahun ke-20 jadi ketua. Asetnya tadinya 8,5 jadi 115. Tadi asetnya Kenapa tadinya, koperasi? Panggilannya di mana? panggilannya itu ada pada koperasi ini lentur dan luas. Bisa segala macam disiplin ilmu masuk ke situ. Dan siapapun diterima di situ. Siapapun diterima di situ, asal dia mengatakan aku ingin jadi anggota. Ingin jadi anggota, dididik dulu. Ya. Ada pendidikannya dulu kalau di tempat saya. Di tempat lain mungkin enggak. Di tempat saya ada pendidikan, 2 pendidikan, dapat sertifikat, baru boleh pinjam. Oh, jadi tidak, mohon maaf, untuk jadi pengurus ada pendidikannya. Ini anggota saja ada pendidikannya. Ada pendidikannya. Sehingga ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab karena koperasi itu dari oleh untuk anggota. Ya. Maka anggota tidak boleh cuma sebagai customer. Dia juga Master owner, customer, dan pemeran serta. Artinya bagaimana program-program koperasi bisa besar. Kayaknya di lain kesempatan kita harus bahas koperasi deh. Jangan sekarang, jangan sekarang. Sampai Pak Dekarwo jatuh cinta akhirnya bikin Kopwan itu karena Koperasi menduplikasi apa yang saya kerjakan di Malang. Beliau bikin Kopwan tiap desa dan kelurahan, mirip koperasi Desa Merah Putih ini. Next day kita mau Oke, bicara kita akan bahas itu ya spesifik. Karena kan ini momennya begini. Di Komisi E salah satu yang jadi concern adalah pendidikan. Iya. Dan dengan background ibu yang tadinya pendidik, kemudian sempat jadi kepala sekolah, Iya. artinya memahami manajemen Iya. pendidikan di sekolah, dan kemudian bergeser koperasi, dan kemudian terjun politik. Nah, hari ini saya pengen ngajak ngobrol sebetulnya terkait dengan momen tahun ajaran baru. Oke, ini Dimana kan kalau pasti- bicara pasti, ini, jutaan orang ribut. ini yang nonton ini pasti udah mulai, aduh, zaman saya ini, saya cerita dulu ya, saya kan selisih umurnya sama ibu kan cuman berapa tahun lebih muda aja. Saya inget banget dulu mau sekolah itu belum ada kebijakan zonasi ya, karena pada saat itu memang ya siapa mau sekolah di mana itu sebuah pilihan, asalkan secara nilai bisa diterima ya akan masuk gitu. Tapi dengan adanya sistem zonasi yang belakangan kita tahu, sebetulnya kan tujuannya untuk melindungi, satu, supaya nggak ada istilah sekolah favorit, kayaknya kok ngumpul di pusat kota misalnya kan, sehingga yang di pinggir-pinggir dianggap bukan pilihan Iya, utama. iya, Lalu iya. ada omongan, ya kalau outputnya bagus karena inputnya bagus kan biasa. Tapi kalau inputnya biasa, outputnya bagus, itu luar biasa sekolahnya. Nah, ini yang mau kita obrolin. Pertama, pergantian nama. Oke.
yang berulang kali terjadi. Sebelumnya sistemnya adalah PPDB, penerimaan peserta didik baru. Kali ini SPMB, bukan seleksi penerimaan mahasiswa baru ya, tapi sistem penerimaan murid baru. Nah, ini cuman ganti baju aja Sekolah atau pagi, ingredientsnya beda? Sekolah pagi malam balik SPMB. Kalau dari pantauan Ibu, kita bicara dari perspektif legislatif nih, ada perbedaan apa sih dari perubahan nama PPDB ke SPMB? Apakah sistemnya berubah atau cuman bajunya aja yang ganti? Secara prinsip hanya bajunya yang ganti. Oh, Jadi kalau saya melihat dari periode pemerintahan ke pemerintahan ya Mbak ya, itu pemerintah baru tidak mau sama dengan sebelumnya. Itulah yang kemudian Ibu Mega sebagai ketua umum kami itu meminta supaya ada GBHN, garis-garis besar haluan negara. 25 tahun sekali atau 30 tahun sekali supaya gak gonta-ganti, isinya podo pati gonta-ganti. Nah, secara prinsip gak terlalu berubah. Berubahnya hanya di jalur zonasi, namanya sekarang domisili. kalau Bukan lagi namanya zonasi, domisili, tapi domisili. ketentuannya Lalu sama, kemudian ruangnya dikurangi juga, tinggal sekitar 30%. Kalau Dulu kan persentasenya dulu besar. sampai 90 sampai 80% turun karena kami komplain juga ke eksekutif, kasihan soalnya yang tidak ada dekat sekolah akhirnya nggak dapat sekolah, yang lokasinya jauh dari sekolah, kayak semacam anomali begitu. Masa deket sekolah mek sak kilo ngini ya kayak iso sekolah di kono, akhirnya kan kayak jeritan yang luar biasa. Maka dari waktu ke waktu kami terus memberikan masukan, alhamdulillah kok ternyata didengar. Kementerian yang baru ini malah, kalau menurut saya sih, saya nggak ngerti bagaimana cara pandang Bapak Presiden kita, tapi banyak hal-hal seperti saat saya sekolah dulu. Contoh, Zaman sekarang kita jurusan sekolah dulu ya, Bu. IPA dan IPS. IPA IPS. Saya dulu gitu, saya jurusan IPS. Tapi ada ceritanya masuk jurusan IPS. Boleh diceritakan dulu sebelum nanti saya nyambung Setengah ke menit ya. Boleh, please. Jadi, kenapa saya masuk IPS? Itu karena saat di IPA saya itu sebenarnya senang ketika di SMP matematika saya bagus, 100. Lalu masuk SMA itu ketemu guru matematika menyebalkan. Jadi ternyata pilihan mata pelajaran favorit tergantung siapa yang mengajar. Bener. Jadi guru fisika dan IPA saya itu pinter, tapi kalau ngajar cepet. Saking cepetnya aku mungkin gak nyantol nih Mbak. Akhirnya lek ngene carane lah, kok oleh papat oleh 5 Mbak. Sesuk aku ngene. Wis aku mau di tempat yang sama yang diburu semuanya, aku mau cari tempat sepi tapi aku harus jadi juara. Serius Mbak, Eptanas pertama aku nomor 2 sesekolahan IPS. Anuku Eptanasku 6 mata pelajaran IPS. Daripada ada di rumah besar di tapi rumah tidak besar, dilihat, mending di kamar yang kecil tapi penguasanya. Tapi itu dia. Akhirnya dan akhirnya ternyata itu yang kemudian dan membuat saya Ibu masuk ke tertarik. IKIP Malang itu cita-cita jadi guru nggak sih? Tanpa undangan. Tanpa tes. Karena jalur undangan. Ya. Namanya dulu PMDK. Prestasi. Penelusuran minat bakat dan kemampuan. Kita sangkatan kok Bu, saya tahu Bu. PMDK. Saya kuliah juga jalur itu. Gitu Mbak. PMDK. Sehingga wah seneng banget anak desa. Cita-cita ini kan menyenangkan orang tua. Ibu saya seneng kalau anaknya pintar, maka saya harus pintar. Dan spirit itu yang menular ke anak-anak. Ke anak-anak. Gitu Mbak. Cerita Balik lagi. Jadi kayak gitu kayak di masa domisili lalu. Domisili ini artinya lebih ramah terhadap siswa baru. Sekolah-sekolah yang ada itu tidak kemudian zonasinya kelurahan. Tidak lagi dulu kan satu kabupaten. Artinya kalau dia misalkan jaraknya 3 meter 3 kilo. 3 kilo. Itu ya. Tapi di kelurahan yang sama dia boleh masuk. Bisa masuk. Jadi betul-betul ada jalur prestasi, jalur mutasi, jalur penugasan, jalur golden ticket adalah ketua OSIS. Itu langsung masuk di mana saja. Jadi kalau dia di SMP, karena SD kan belum ada OSIS. Kalau di SMP dia ketua OSIS, dia punya akses untuk masuk. Yes. Golden ticket. Anakku, tolong jadi ketua OSIS. Jadi ketua amankan seat itu di sekolah jenjang berikutnya. Daripada organisasi itu bukan hal yang ringan loh untuk dikerjakan. Sekarang SMP negeri se-Jawa Timur kira-kira jumlahnya belasan ribu Mbak. Nah itu
Itu yang jadi data saya juga, Ibu. Iya. Saya sampai punya, Maka. ini tadi saya cari catatannya. Jadi ini hitungannya ya, tahun 2025 ini Ya, siswa aku ambek SMP, buka ya. betul napa bareng-bareng, saya juga nggak hafal soalnya. Tahun 2025 ini jumlah siswa SMP yang lulus diperkirakan itu angkanya 682.252, angka yang besar ya di Jawa Timur. Nah, tapi jumlah SMA negeri di Jawa Timur dan jumlah SMK negeri di Jawa Timur itu hanya sekitar 1083 dan 1860. 700, Mbak. Negeri. 700 Mohon sekian. maaf, data saya berbeda ya, Ibu Ya, ya. karena data ini terbaru dari Kepala Dinas waktu diajak raker kemarin. Oke, sip. Ini data lama saya. Nah, daya tampungnya ini yang menarik, Bu. Kurang dari 38%. Ya, betul. Dan itu angka yang sangat kecil sekali. Yes. Yang artinya 60% lebih tidak tertampung dan mau nggak mau harus menuju ke lembaga pendidikan swasta. Apabila terjangkau dari sisi biaya. Yes. Padahal negara seharusnya menjamin pendidikan bagi setiap anak bangsa ini. Kita kasih beasiswa untuk swasta. Serius? Yes. Ini saya deg-degan loh. Yes. Belum pernah ada, Bu, beasiswa untuk swasta. Jadi kemarin Aha. Bu Gup menyampaikan itu dan kami melalui programnya Dinas Sosial beberapa anak sudah kita berikan beasiswa. Lalu ini kemarin kami mengalokasikan nanti mulai PAK. Dari PAK ini kita lakukan ada kira-kira hampir 100.000 siswa dapat beasiswa. 1 bulan 1 juta rupiah. Syaratnya apa? Syaratnya adalah anak-anak keluarga kurang mampu. Kurang mampu. Yes. Lepas dari itu nanti diterima sekolah negeri atau swasta, Ini untuk swasta. ini hanya untuk Bukan yang apabila untuk tidak, negeri. karena yang negeri sudah terjamin. Yes, Oke, sip. Dicatat. betul. Anak dari keluarga tidak mampu yang karena satu dan lain hal diterimanya di lembaga pendidikan swasta, Yes. sekolah swasta. Saya tak nyari. Monggo, sambil Slide-nya. datanya dibuka dulu supaya bisa kita sertakan juga untuk sedulur Kompas TV yang menyimak hari ini. Nah, sambil Ibu mencari, berarti domisili, sistem domisili yang berubah dari yang sebelumnya sistem Dari zonasi ini zonasi ke domisili. adalah kabar gembira untuk masyarakat Jawa Timur dan seluruh Indonesia, karena ini program Kementerian Pendidikan atau bagaimana, Ibu? Ini programnya Jawa Timur. Oh ya, Programnya Jawa Timur. di provinsi Jadi, lain? Di provinsi lain saya kurang tahu. Oke. Karena kebetulan kita tidak mensounding itu. Jadi ini programnya Provinsi Jawa Timur sendiri, beasiswa ini. Ini Mbak data kita ya. Jumlah sekolah SMK 299, Oke. siswanya 350.056, Oke. gurunya 20.777, tendiknya 6196. Kemudian SMA, ini ya, SMA, SMK plus SLB wis. Baik. Negeri ya, negeri totalnya 789, 3 komponen itu. Oke, 3 komponen. SMA sederajat negeri. 789 sekolah. Oke. Siswanya total untuk negeri Pagunya. berjumlah 699.558 Oke. total siswa. Oke. Untuk swasta, jumlah total sekolah swasta 3.269 dengan siswa 627.578. Jadi total jumlah kita lembaga SMA, SMK dan SLB 4.060 negeri maupun swasta. Artinya itu bisa menampung sebetulnya jumlah Kemudian lulusan jumlah SMP. siswa SMK, SLB dan swasta dan negeri 1.353.137. Ini belum yang pondok pesantren. Ya. Jumlah totalnya dengan yang pondok pesantren hampir 7 juta anak kita di usia itu, usia 15 sampai dengan 18 tahun. Dan perlu dicatat, tidak menutup kemungkinan pondok pesantren, sekolah SMA sederajat ini jadi jujukan warga di luar Jawa Timur. Iya, terutama yang bagus-bagus. Ya. Contoh di Malang itu ada apa tuh namanya, Anur, Arifai, kemudian gede-gede ya, Banyak. Al-Iza, kemudian yang di Ndau itu gede-gede besar-besar, Ya. Al-Azhar kan ada di Malang itu, dan itu yang sekolah kebanyakan bukan anak Malang. Bahkan Indiannya bisa 6 bulan sebelum, 3 tahun sebelum. Dan itu orang tua membayar Anak belum banyak lulus itu loh. SD udah Oke aja. Ya, Masuknya ya, itu contoh min 1, kemudian
madrasah ibtidaiyah untuk anak SD itu loh Mbak. Iya, iya. Itu kalau nggak salah ya, Mm-mm. dulu aja udah 5 juta masuknya. Ya. Lalu SPP-nya itu 1 juta kalau nggak salah. 1.750.000. Itu ya orang mau saja kok. Artinya ya kalau Artinya untuk cari sudah pendidikan ada. terbaik, orang tua Iya, akan memampukan orang tua diri. akan mampukan diri. Sekalipun itu akan diprioritaskan dari kebutuhan lain. Betul. Mhm. Dan kayaknya tren sekarang ini juga dinyatakan oleh teman-teman dinas pendidikan. Sekolah-sekolah negeri sepi. Mulai sepi. Iya. Bahkan di beberapa Ditinggalkan daerah oleh Ibu, sekolah-sekolah boarding school yang swasta. di beberapa daerah bahkan tutup karena jumlah siswanya terlalu Betul. sedikit. Saya tadi bilang, ayo introspeksi loh. Nah, Saya bilang begitu. Apa yang salah dengan penyelenggaraan pendidikan kita? Kenapa masyarakat nggak percaya sama kita? Ya. Kenapa Saya bilang memilih gitu. bayar sekalipun ada tawaran gratis? Yes. Sekolah rakyat ini, alhamdulillah, kemarin Kepala Dinas Sosial, Sekretaris Dinasnya sudah menyampaikan untuk yang di SMP. Ini kan, ini kok jadi kesana ya, nggak apa-apa ya? Karena pas sampai PDB. Nyambung sama pendidikan. Nah, nggak apa-apa. jadi yang SMP itu diletakkan di Batu, di unit UPT-nya Dinsos. Mhm. SMA-nya ada di itulah apa namanya? Ibu maaf dulu. jangan jauh-jauh sama Oh, mikrofon. gitu ya? Saya APDN. pengen dengar suara Ibu, Sorry. yang nonton juga pengen dengar suara Gitu ya? Ibu. Nggih. Ini terus mundur lagi apa enggak, Mbak? Segini pas. Iya. Tadi kalau udah maju gini aduh. Piye? Nek ada tak numpak bis. Tak kancani. Lanjut. Terus kemudian yang SMK Maritim yang baru yang di Lamongan itu. Ini kan full dibiayai oleh negara. Ya. Karena belum tersampaikan dengan baik ke masyarakat, Sehingga sehingga pendaftarnya? masyarakat masih temen ta. Iya ta, iki bahasane wong Malang Surabaya kan. itu Lelek wong kono, wong Iya. daerah kulonan tenan ye, ngono. mosok toh? Mosok to? Apa iya? Itu lek wong kulonan ngono Iya, iku, iya. Mataraman. Heeh to. Heeh. Ngono iku. Nah, itu gorongane Tuban lah. Mau nek bayar piye? Nah, karena ini baru tahap berproses Oke. uji coba. Tahun pertama. Tapi kemarin tahun pertama, tapi yang SMP sudah penuh. SMA on proses. Hmm. Padahal kalau orang tua tahu, saya sebagai orang yang memahami pendidikan, Ya. karena pernah jadi guru, pernah jadi kepala sekolah. Ayo lebokno anakmu nang kono rek. Mumpung loh ya. Lah lapo Bangunannya ngetokno ono, kantong fasilitasi, dhewe. iya. Seluruhnya dibiayai sama negara. Dikasih pendidikan karakter. Ini sebentar, saya jadi penasaran. Apakah menurut Ibu artinya sosialisasinya belum meluas sehingga masyarakat belum banyak tahu? Memang untuk bisa meluas langsung ya tidak mudah. Mhm. Karena kami baru panggil dinas sosial dan dinas pendidikan kira-kira 2 minggu yang lalu. Oke. Itu pun dua dinas ini juga agak kelabakan menyiapkan Kaget. ini, terutama dinas sosial. Karena PIC-nya kan dinas sosial, Ya. bukan dinas pendidikan. Tapi Padahal dinas mereka sosial. tidak memiliki pengalaman untuk Betul, kapasitas untuk menyelenggarakan sosialisasi sekolah. program. Nah, akhirnya langsung supporting sistemnya Supportingnya dari dinas pendidikan. pendidikan. Emang harus gitu ya, kolaborasi Harus kolaborasi antar sektor. Nggak bisa kalau jalan sendiri-sendiri Nggak hari bisa. gini nggak bisa. Birokrat itu nggak boleh ekosektoral, gitu. Harus melihat visi besarnya Ya. bangsa apa, visi besarnya Jawa Timur apa, lalu misinya dijalankan bersama-sama. Kalau ekosektoral, oh ini anggaranku nggak boleh dong. Oh. Ini tadi saya beberapa nggak usah ngomong ya. Nanti Ini OPD apa tertentu. oleh-oleh rapat Habis habis tadi, sidang tadi. saya gini, gila, ngapain kita nganggarin yang dinas itu besar banget, sementara DP3A urusannya sebesar itu, anggarannya, besok kita bongkar mindsetnya. Kan bisa disampaikan karena Ibu mewakili rakyat, Oh iya, terlalu banyak dispora anggarannya. tapi jadi catatan karena Jadi berarti catatan. kesempatan berikutnya. Kesempatan berikutnya kita harus mulai Ya, open disuarakan. mindset, Ya. open mindset, kemudian melakukan processing. Jadi kita berikan saran pada TAPD. Ya. TAPD. Pada rapat Itu loh dengar ya. bebannya banyak banget. Kalian cuma kasih anggaran segitu, sementara ini saya lihat, jret, itu yang dilakukan apa? Kita lihat sinkronisasi. Rapat, kok rapat tok yang dilakukan sih? Saya bilang tadi gitu. Jangan gitu, anak-anak. Nah, kalau misalkan mau bilang bahwa kita mau membuat pemuda ini berdaya, Ya. apa sing lakoni? Karo Yang hipmi ya berdampak apa? langsung. Karo iki ya apa? Karo anak-anak gerakan Bentuk program kemahasiswaan gimana? kegiatannya. Ya akhirnya menjadi telah buat mereka dan menjadi catatan buat kami. Ya.
kita tadi di Komisi E kemudian pimpinannya lengkap dan ada teman-teman anggota juga masih ada, kita punya komitmen untuk membantu OPD untuk minta pada gubernur mengalihkan anggaran yang nggak tepat sasaran, karena anggaran yang berat. Misalkan kayak DP3A itu apa? Sing diurusi kekerasan anak dan perempuan. Betapa banyaknya kekerasan anak dan perempuan. Dan pelaku-pelakunya, mohon maaf ini salah satu pimpinan komisi ini kan punya lembaga untuk ini mendampingi. Mendampingi advokasi, mendampingi untuk mereka-mereka dalam posisi kena kekerasan perempuan dan anak. Ada dan lomba datanya ini yang namanya salah satu lembaga, maaf ya, ormas. Jadi menghamili anaknya sendiri. Aku malah mau bisik-bisik. Ilahi wa inna ilaihi rajiun. Aduh, Kita yang dengar aja malu loh. Kan menghamili Sosok anak sendiri. pemimpin yang Tapi harusnya kemudian ngayomi. teman-teman sama ormas mengambil dia dari situ, dari polsek. Ini akan jadi cerita yang berbeda. Tolong Cerita yang segera berbeda. ditindaklanjuti. Kita keep dulu. Aduh Ngeri. gitu ya. Oke. Lanjut ke SPMB. Balik lagi SPMB. Tadi Mbak Ibu Putri, bilang Mbak Putri jangan bawa saya kemana-mana. Saya pasti saya- akan jawab saya kemana-mana. tidak termaksud mengajak ibu kemana-mana. Tapi kalau dengar cerita gitu saya kesentil. Sebagai seorang ibu juga, Ya, sebagai seorang perempuan yang tahu betul susah bagaimana susahnya Perjuangan mendidik anak-anak. melahirkan dan mengasuh. Tapi kemudian dirusak sendiri. Allahu Akbar. Saya tarik nafas dulu ya, sedulur Kompas TV. Oke, kita lanjut balik lagi ke bicara pendidikan di negeri ini, khususnya di Jawa Timur. SPMB 2025, Jawa Timur menyiapkan sistem namanya Senopati. Yes. Nah, Ibu sudah Senopati. dengar ini program akan seciamik apa untuk memfasilitasi sistem penerimaan murid baru untuk tahun ajaran baru kali ini? Pada saat kita raker kemarin, karena jumlahnya banyak yang mau Ibu kita kerso ajak. ngunjuk dulu nggak? Ya, mohon maaf ya. Ibu minum, saya Mohon minum, izin. tak kancani. Kita minum dulu ya. Udah disiapin loh sama tim Kompas TV. Bismillah. Sorry, terlalu banyak. Banyak cerita. Inilah jadinya kalau perempuan ketemu perempuan, apalagi sama-sama ibu. Ceritanya kesana kemari ya. Tapi Oke. kan kita nggak ngerumpi. Enggak, kita ngomongin negara, kita Iya, ngomongin Jawa ngerumpi Timur. negara itu lebih Gitu. bagus. Dan insya Allah ada berkahnya ini Daripada obrolan ini. ngerumpikan tetangga. Tapi Tetangga nanti itu kalau- adalah saudara pertama. Saudara pertama kita, setuju. Setuju. Harus kita baik Dijaga. sama tetangga. Setuju, sepakat. Balik lagi ke SPMB, Senopati, yes. SPMB 2025. Oh, iya. Ini sistem online, namanya Senopati. Karena baru, ya secara logika pasti akan ada yang ya disiapkan secara khusus dalam kurun waktu yang saya nggak tahu sekian bulan atau bahkan sekian tahun terakhir. Nah ini, Ya, apakah jadi Senopati ini mumpuni itu dalam pandangan ibu? kalau saya belum bisa mengatakan mumpuni apa tidak karena saya belum melihat aplikasi ini secara penuh, langsung. mengingat baru kemarin mendengar ini. Oke, baik. Saya sosialisasi SPMB bersama dengan kancapnya Dinas Pendidikan yang ada di Kota Malang dan Batu, dan beliau katakan ada Senopati. Nah, mudah-mudahan Senopati ini karena dibantu oleh AI. Oke. Jadi Senopati itu pakai AI. Nah, kita tahu Pakai kan teknologi ya, kecerdasan. sehingga kita bisa berharap segala, menurut Bu Dewi, semua pertanyaan berkaitan dengan SPMB bisa ditanyakan di situ. Oke. Kemarin saya sosialisasi SPMB Oke. di wilayah saya. Nanti saya mau sosialisasi pada anggota koperasi saya 9.000 orang. Itu sudah sangat kemana-mana itu 90 orang anggota koperasi. Nanti kita mau sosialisasi lagi karena pada akhir bulan Juni ini, Mei ini, itu sudah harus dapodiknya terkunci. Nanti awal Juni itu sudah ambil yang namanya nomor apa itu istilahnya tuh? Nomor Pendaftaran. ya, pakai online. Karena prosesnya panjang loh. Kebetulan anak saya tahun ini masuk SMP. SMP. Saya masih muda ibu, walaupun kita cuma selisih 2 tahun. Anak saya mau masuk SMP, tapi sosialisasinya sudah kami terima sejak 2 bulan lalu. Orang tua wali murid dipanggil ke sekolah. Saya domisili Sidoarjo ini ngomong-ngomong. Wah itu Jadi- Surabaya, Sidoarjo dan Malang. Itu mengerikan. Sebentar, ini mengerikan dalam arti apa ini? Positif atau sebaliknya? Mengerikannya Proses karena persiapannya. banyak banget dan dimonitoring secara khusus. Ya, betul. Dan itu saya rasakan karena
zaman saya dulu masuk SMP nggak kayak gini orang tua saya gitu. Tapi Gini artinya loh, ada informasi sekarang tuh menurut dari pihak saya sekolah. gini, ada kekeliruan dalam diri orang tua, Apa tuh? tidak memandirikan anak. Aku biyen Mbak sekolah, ibuku gak melok-melok. Artinya daftar Aku golek dhewe. dhewe, daftar dhewe, tes dhewe, Mas. Kok enak duwe anak model ngene ya? Aku ya gelem Sampai kuliah loh. semua. Cari sendiri. Ibu saya kan guru. Artinya jadi ya beliau wis juga sibuk. Sibuk. Sibuk Jadi dengan kami tanggung jawab sendiri beliau. kan ngontel sepeda ngono, Mbak. Nang SMP 2 saya ngeliat. Aku Terus di situ dipasang Pengumuman pendaftaran siswa Pendaftaran baru, siswa. syarat-syaratnya apa? Dicuateti dhewe. Cateti dhewe. Ora ono Dokumen foto, ora ono dicepakno HP. dhewe. Iya, cepat-cepat. Itu yang sekarang ini kita jadi orang tua salah. ya. Masa anak nggak dibiarkan untuk mandiri? Padahal mereka bisa kalau Bisa, mau. iya. Contoh anak-anak yang tumbuh menjadi mandiri itu kan sebenarnya mereka bisa. Anakku tak kon ngono, Mbak. Ini salah satu ya. Artinya karena ini sistemnya online, anak bisa Anak, akses secara Dan langsung ibunya Ibu. ini yo kalau aware gadget. Teknologi. Nah, kalau nggak well teknologi kan mending ibunya nungguin aja ke anaknya. Ya. Tapi nggak usah terus ngelabrak sekolahan bareng. Enggak. Saya sering lihat. Sering dengar cerita. Sering dengar cerita ibunya marah-marah di sekolah gitu. Karena- saya gini, ya karena belum ngene iki paham nggak sistem. arek-arek gak mandiri. Nek biarkan saja, awasi dari jauh. Kamu jalan ya nak. Bila perlu ya gak popo numpak mikrolet ngono iku lho. Numpak bis kota kalau di Surabaya nggak apa-apa. Kan sudah aman kan bis kota. Anak-anak biar kakinya juga terlatih jalan. Nggak terus kemudian tiap hari kuini terus. Ini akan jadi diskusi yang namanya terpisah. punggung. Ya, betul. Ini akan jadi diskusi Melengkung. terpisah, tapi artinya anak apalagi di usia 6 SD itu kalau Ajari sekarang mandiri. bukan anak kecil lagi. Bukan. 6 Apalagi, SD itu udah tahu masuk nggak? usia puber. Udah ngerti banyak hal, udah banyak bisa mandiri. Yang menstruasi. Betul. Sudah banyak yang kejadian. Betul. Aku ngene ya Allah Gusti. Sedih ya, Bu ya? Arek-arek saiki kok ngono sih? Kenapa ya? Cepet banget. Bu, Dewasa. request ya 2 tema ya. Satu koperasi, yang kedua ngomongin parenting zaman now. Udah itu harus sama Ibu tuh. Udah tak simpen 2 tema ya. Tapi memang kelihatan banget ya, Bu Untari tuh enjoy banget melakoni peran ini. Saya melakoninya dengan enjoy itu karena saya bersyukur. Aku diparingi kesehatan, Dorongan Diparingi. support system, diparingi rumah tangga. alhamdulillah yang Suami dan mendukung. anak saya nggak ganggu, tidak mengganggu sama sekali mereka. Ibu tahu nggak? Itu bukan tidak mengganggu, tapi Ibu mengondisikan keluarga untuk mendukung pilihan Ibu. Iya, Karena kayak tadi kan satu anak diajarin mandiri ajarin mandiri dan diberi tantangan atau target Iya. tanpa menjadi beban. Betul. Masa kamu minumnya susu? Mama tajin aku minum. Takon anak. Kayak Mama gini, tajin. yang tajin aja bisa ketua komisi DPRD Iya. Jatim, apalagi yang susu presiden dong, gitu Bu. Pertama belum ketua komisi. Oh waktu itu belum. Nilainya 3,3 S1. Ah. Jangan ada yang sama dengan mama. Berarti susunya nggak berhasil. Jadi Susu, daging, Jadi, buah. belum- Mama apa? belum Buahnya lulus. terong itu loh. belum lulus kuliah udah ditarget IPK Udah. minimal S1 3,3 Iya. ke atas. Yes. Gitu. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Jadi kalau makanya saya kalau lihat anak itu nggak pinter itu wong tuane sing salah. Karena bisa. Saya punya juga saudara saya yang lain, ya banyak kan saudara, saudara dekat maupun saudara jauh. Anaknya yo si pinter kayak model-model nggonku. Ono juga yang dibiarin gitu loh. Saya loh, kok dibiarin ya? Padahal jelas potensinya Padahal ada. jelas potensinya Mohon ada. maaf, bukan bodoh, bukan malas. Tapi Bapak karena orang tua ibunya tidak memfasilitasi. kurang bisa membuat anak-anak nyaman. Nyaman Mas. belajar. Aku lomba anakku sekolah. Dulu saya terapkan di rumah. Hmm. Jam 6 sampai jam 8 saya nggak mau terima tamu. Saya dampingi anakku belajar. Kalau orangnya sudah datang 6 sampai 8 malam. jam 6 sampai jam 8. TV dimatikan semua. Aku lagi mama bikin perda di rumah aku bilang. Peraturan daerah. Perda Di tak rumah. gede, di rumah. 6 sampai 8 TV mati, anak belajar. Bapak kalau nyetel TV keluar, aku mendingan. Suami Iya, keluar. keluar, jangan Ada di rumah. nonton bola keluar, Papa. Gak boleh saya. Ganggu dia. Jadi Iya. saya dampingi dia belajar sampai jam 8. Komitmen Kalau tamunya tak kasih tahu kalau mau ketemu sama saya di sama atas ibu jam 8 atas atau jam sebelum 8, jam ya. 6. Monggo dipulang kembali dulu, boleh atau nunggu silakan. Nunggu tapi gak boleh ngomong, gak boleh rame. Karena Baru aku harus lagi. fokus. Kan banyak Bu, tapi kan pelajarannya banyak ya.
Dan ada yang Kan susah-susah. aku guru. Kok ibu bisa sih Kan ngajarin? aku guru. Kok ibu bisa ngajarin semua Ya mata bisa pelajaran? dong. Aku kepala sekolah. Enggak, ini mah kepala sekolah plus. Karena kalau pendidik satu mata pelajaran aja saya bisa memaklumi. Bahasa Inggris itu ya dibikin ada kamus bahasa Inggris, ada gambarnya. Ayo kita ngapalin ini. Kayak misalnya Ini kuda- caranya caraku. nambah kosakata dalam bahasa Inggris. Strateginya adalah temes ngono kan. Ha-ha. Kudanil. Kan ada buku gitu, Mbak. Iya. Mama, ayo merem. Suruh merem. Merem ayo. Melek dulu dibaca, lalu merem. Diapalin gitu. Learning is so fun ya kalau sama ibu ya. Iya, guyu-guyu. Kalau udah selesai, saya diajak main mereka, aku yo gelem. Sehingga spiritnya belajar bukan beban, hasil yang baik bukan beban, target karena prosesnya. Prosesnya. Terus saya Nikmat. masih dongeng. Hmm. Kalau anak-anak mau tidur, saya beli buku-buku dongeng itu, aku tak bagian dongeng. Oh ya? Kalau anak mau tidur, pada suatu hari Itu waktu anak-anak sampai usia berapa? Masih anak-anak banget. sampai kelas 4 lah. Itu yang bikin bondingnya kuat ya. Harus diakui. Kuat sekali. Pada saat itu ibu sudah mulai sibuk di koperasi? Sudah Dan ibu sibuk masih di meluangkan koperasi, waktu? sudah sibuk di partai, sudah sibuk di urusan DPRD. 2004 anakku baru 2 tahun. yang Baterainya kecil. beli di mana? Di Gusti Allah. Baterainya, saya dijulukin energizer baterainya. Jadi orang yang enggak pernah habis energinya Dari gitu. semua cerita itu, integritas dan komitmen itu, makanya hari ini sejak sekian waktu belakangan mendapat amanah untuk jadi ketua komisi E. Kayaknya begitu. Tapi yang Pastikan dipegang kan gak dalam cuma pendidikan ya, kesejahteraan rakyat kan luas ya, sekali. Kesra, pendidikan, kesehatan, Kebudayaan. kebencanaan, kebudayaan, kemudian ketenaga kerjaan, Ya. lalu dinas sosial, kemudian anak perempuan dan kependudukan, lalu rumah sakit, 8 rumah sakit provinsi Ya. dan rumah sakit yang masih diampu dinas Dan itu kesehatan. nggak bisa milih mana yang paling difavoritin, nggak bisa. Karena Nggak bisa. semuanya harus mendapatkan porsi yang adil dan Yes, merata. karena adil itu tidak harus selalu sama. Ya. Contoh Dokter Sutomo, karena dia udah bagus, sudah gede, dia adalah kakak pertama dari semua rumah sakit itu. Oke, Kakak tema berikutnya keduanya. adalah Kesra. Wes tak gawe no topik iki gawe produser iki yo. Oh no. Ngobrol sama Bu Huntari sembarang ngalir ono ceritane. Iki Ini sebelum iki panjang. Doraemon. Iya. Karena sebetulnya tema kita hari ini mengurai SPMB 2025 di Jawa Timur. Lah, kok Melakrak tadi tekan dindi. Tapi melakrak. ini Bu, Iya. yang bikin sedulur Kompas TV tertarik itu adalah tadi kan kurang mampu ya. Artinya kan profiling untuk bisa dapat beasiswa. Karena kita bicara anak-anak yang tidak tertampung di Iya, negeri. iya. Ibu tadi bilang mau jumlahnya sudah sekian banyak, swasta sekian banyak, kemudian ada beasiswa sekalipun tetap tidak akan tertampung. Padahal kita juga terima dari luar yang tertarik ke Jawa Timur karena Iya. pilihan nih. Nah, terus Piye ngono ya, Mbak? iya iki sing dari perkara iki sing ditakokno warga masyarakat iki piye? Maka, Jaminan kalau pendidikan. mau seluruh total APBD Jawa Timur nggak cukup. Karena kita punya APBD nggak kayak DKI Jakarta. Bu, Penduduk- diingetin lagi Ya Allah, mikrofon. Gusti. Enggak, asli ini ku duduk kene iki lho, sik yo, dilut yo. Iki hose iki rada-rada lucu banget. Ini yang harus dekat ke ibu, bukan ibu yang harus ke mic. Nah, wes, aman Bu. Tapi copot gak apa-apa. Ora apa-apa Ya wes. wis. Nah, aku harus mundur pokoknya ya. senyamannya ibu aja. Ya wis. Soalnya Sepuranya ya. Ini saya soalnya obah wong. saya banci mikrofon, jadi di mana ada mikrofon aku sok saklek nang. Iya, Kerjaannya iya. ngene kan. Nah, lanjut Bu. Jadi seberapapun kebutuhan kita untuk mau ideal siswa kita tertampung semua di negeri, itu tidak mungkin. Mengingat kita punya sahabat, yaitu sekolah swasta. Ya. Siapa lagi sahabatnya? Pondok pesantren. Ya. Nah, kalau 2 sahabat ini ditinggalkan, sekolah negeri dituntut untuk mendirikan sekolah di semua lini. Habis. Nah, mereka yang mendahului sebelum negara ini merdeka, pondok pesantrennya sudah ada, sekolah swasta itu sudah Bahkan ada. sudah berdiri. Siapa? Salah satunya Taman Siswa yang didirikan Ki Hajar Dewantoro. Itu ada sebelum negara ini ada. Maka kita menghormati sekolah swasta. Cara menghormatinya gimana? 1, diberikan BPOPP. Apa itu? Bantuan pelaksanaan operasional pendidikan Untuk sekolah swasta. untuk sekolah swasta. yang memenuhi kriteria atau semua Semuanya. sama. Karena kan ada Tetapi- sekolah swasta yang tidak membutuhkan bantuan. Oh ya,
Ada yang nggak mau juga, yang gede-gede. Artinya menghargai bahwa dana itu sebaiknya untuk Ya. sekolah yang membutuhkan. Kalau saya Ya. hormati itu, nggak mau itu. Ya, sebuah Karena pilihan. memang bukan nggak mau, Ya. tetapi mereka sudah berlebih. Ya. Maka perlu membantu yang lain. Ya, betul. Siapa yang dibantu? Sekolah swasta yang lain. Itu yang menurut saya menjadi kearifan. Ya. Teman-teman swasta yang sudah high class ini ya, betul. itu mau berbagi dengan yang Tapi lain. jawaban ini menggelitik saya bertanya, apakah itu artinya memang tidak ada rencana penambahan sekolah negeri untuk menghargai sekolah non negeri yang sudah ada? Kita baru akan membangun kalau itu vokasi. Karena undang-undangnya menyatakan bahwa maksimal 40-60. Jadi SMA dan SMK 60 bahkan 30-70. 30 untuk SMA, 70% untuk SMA. Supaya siap kerja. Supaya siap kerja. Kenapa? Karena dunia kerja kita membutuhkan tenaga-tenaga kerja yang fresh graduate, tapi juga kemudian punya pengetahuan yang cukup untuk langsung masuk dunia Artinya arahnya pemerintah tidak tinggal diam kalau memang dirasa ada kebutuhan membangun sekolah yang sifatnya vokasi. Yes, selalu dilakukan kalau vokasi. Tapi kalau Anggarannya SMA sudah. ada moratorium dan moratorium ini dari negara. Ini belum dicabut. Sehingga senget boso Surabaya ngeden masih ngono ya. Ora kira dikei. Kenapa? Ya karena ada moratorium, kecuali moratoriumnya sudah dihapus. Gitu, Mbak. Ya berarti Mbak kan Putri harus yang ke paling manis pusat sedunia. ya. Aduh terima kasih Ibu yang paling manis juga. Masuk dunia Kompas hari ini. Ono kancane. Oke, Ngono, baik, Mbak. baik. Balik lagi ke sistem. Ibu belum bisa bilang ini mumpuni atau tidak karena memang belum melihat baru kemarin. Nanti mudah-mudahan ada update-nya ya Bu ya, bisa Ya. dibagi ya segera untuk warga Jawa Timur. Pasti nanti saya update. Kan kita bisa ini kan, bisa Terus berbagi kabar, Terus terhubung berbagi kabar. lewat siaran-siaran Kompas TV. kalau mau kabar terbaru pasti dari saya deh. Pasti, mantap. Sip. Lanjut berarti. Akses beasiswa untuk siswa yang diterima ke Oke. swasta itu akan sulit atau persyaratannya sangat mudah dari yang Ibu pantau? Ini kan barang baru. Barang baru. Jadi, Menu baru ini di kafe. menu baru. Menu baru yang baru dilakukan di tahun ini. Maka kita akan melihat segala proses yang dilakukan ini Ya. seperti apa. Artinya Tetapi gini, ini kan kabar bagus. Ya, betul, setuju. Dan tidak menutup kemungkinan kalau memang dibutuhkan oleh masyarakat ke depan jumlahnya akan lebih besar. Oke. Berarti kan sistemnya gini. Diterima dulu di mana? Kalau yang bersangkutan adalah dari keluarga yang kurang mampu dan diterima di swasta, baru kemudian pengajuan Diusulkan, untuk beasiswa. Syaratnya adalah yang masuk di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Bagaimana Kalau dengan tidak masuk di situ berarti dia Tidak. cukup mampu. Oke, sip ya. Sudah tercatat ya, Itu sedulur syarat Kompas utama. TV. Berarti gampangnya DTKS. mereka-mereka yang terima KIP, terima KIS. terima Itu. anak-anaknya Bapak Ibu KPMPK. Oke. Itu pasti dapat. Ini menarik, tapi ada fakta menarik lain juga bahwa sekolah swasta itu buka pendaftarannya udah sebelum pendaftaran sekolah negeri. Betul. Nah, untuk kasus seperti ini, sekolah swasta yang dekat rumah, yang ditarget ternyata udah penuh kuotanya, dan si anak jadi nggak bisa diterima gitu. Sementara beasiswa itu kan baru bisa diakses setelah proses penerimaan siswa baru. Nah, jadi kalau misalkan kita kan nggak bisa batasin swasta untuk mereka buka mulai kapan. Ya. Contoh misalkan yang boarding school itu ngindahnya 2 bulan 3 bulan sebelum PPDB kan. Faktanya demikian. Faktanya demikian dan ini tidak ada aturan yang melarang Betul. mereka untuk melakukan itu. Terutama sekolah-sekolah swasta yang punya kualitas yang bagus gitu. Dan apakah kita melarang? Ya Tidak. nggak bisa melarang, Tidak. pakai apa? Orang mereka duit-duit mereka sendiri. Pengelolaan Masyarakat- juga secara mandiri. Pengelolaan juga mandiri, nggak membebani APBD, Ya. nggak membebani APBN, semuanya mandiri. Jadi kita tidak bisa mengatur yang ini. Nah, kalau misalkan memang mereka sudah selesai, Ya. ya berarti ya alhamdulillah tertutup toh kuota yang mereka buatkan. Nah, Maka kemudian yang lain perspektif bagaimana? strateginya dari sisi pendaftar yang harus mencari sekolah yang memang secara kualitas mumpuni dan semua harus menerima program beasiswa ini, betul ya Ibu ya? Artinya DTKS pokoknya. Data terpadu kesejahteraan sosial itu kata kuncinya. itu kata kuncinya. Kalau Sekolah dia swasta masuk dalam manapun, KK ya. yang
tergolong masuk dalam data DTKS, pasti dia akan lolos. Maafkan, saya harus konfirmasi. Apakah ini nanti akan seperti program BPJS di mana rumah sakit pemerintah dilarang untuk menolak peserta program jaminan kesehatan. Jadi artinya kalau dia diterima di sekolah swasta, dia dibantu oleh beasiswa yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, sekolah tersebut harus bersedia menerima apabila kuotanya masih ada. Iya dong. Kalau swasta kan nggak ada kuota, Mbak. Ya. Iya kan? Kecuali swasta yang memang udah tutup kita. Iya, tutup, selesai. Kan nggak mungkin, buka pintu, Karena udah penuh nih. Udah kelasnya. penuh, kuotanya, Pagunya. kursinya udah habis. Oke. Di Indrapura tuh kursinya juga cuma 120, Mbak. Kalau itu jalurnya beda, Bu, masuknya. Walaupun digedar-gedar juga nggak bisa. Bener, Bawa kursi sendiri ya nggak boleh. Bener. Aduh. Baik. Mbak ini pengen ngerti nggak bagaimana kuota-kuotanya? Boleh yuk dibagi. ya. Kita masih punya waktu beberapa menit, Ibu, Jadi sebagai penutup. kita punya perubahan kuota jalur SPMB, gitu ya. Oke. Presentasi kuota setiap jenjang memang murni 100%. Contoh ya, yang aturan yang kita sudah dibuat ini. Yang pertama jalur domisili. Dulu Jalur domisili, oke. 50%. Ya. Sekarang itu 70%. Oke. Afirmasi ya. Nah, afirmasi itu 15%. 15%. Prestasi tidak ada, mutasi ada 5%. Oke. Nah, kemudian ini adalah jalur SPMB. Nah, Mohon maaf, afirmasi ini jalur untuk kurang mampu? iya, ntar Oke. Mbak, ini Mbak ya. Ada penamaan-penamaan yang mungkin bagi sebagian halayak itu masih asing, Ibu. Kalau jalur domisili tadi berdasarkan Perubahan kawasan. daya tampung SMA SPMB Jatim. Ini SMA ya? SMA. Oke, kita bicara 2025. SMA. Di Bukan Jawa SMK, Timur. SMK beda lagi loh ya. Ya, ini SMA saja. Afirmasi di Jawa Timur. 15% menjadi 30% yang terbagi atas. Afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu 7% menjadi 13%. Oke, naik. Afirmasi anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu 5%. Afirmasi disabilitas 3% menjadi 5%. Afirmasi nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu 7%. Ini barang baru. B. Jalur mutasi orang tua 5%. Yang terbagi atas mutasi tugas orang tua atau wali 3%. Mutasi anak atau guru tenaga kependidikan 2%. C. Jalur prestasi hasil lomba 5%, terbagi atas prestasi non akademik 3%, prestasi akademik 2%. Kemudian D, jalur nilai prestasi akademik 25%. E, jalur domisili semula 50% menjadi 35% yang terbagi atas domisili reguler 30% menjadi 20%, domisili sebaran 20% menjadi 15%. Ada domisili reguler, ada domisili sebaran. Sebaran ini yang lebih luas dari reguler. Iya. Reguler yang jaraknya lebih dekat ya. Yes, begitu. Kalau SMK beda lagi SMK. Itu bedanya apa? Tetapi sekarang itu ada yang namanya penetapan wilayah rayon. Oke. Wilayah rayon dalam SPMB 25 ini semuanya melalui administrasi terkecil satuan pemerintahan yaitu kelurahan. atau Kelurahan. desa. Jadi kalau di wilayah tersebut ada beberapa sekolah negeri, maka otomatis Jadi satu rayon. rumahmu mana, kelurahan mana, pasti ditanya begitu. Maka semuanya diupayakan untuk bisa mengikuti ini dengan baik. Ini Mbak, domisili reguler diperuntukkan bagi calon murid baru yang berasal dari wilayah dalam rayon yang diperingkat berdasarkan kriteria pemeringkatan pada jalur domisili sampai dengan mencapai kuota 20% dari daya tampung satuan pendidikan. Kemudian domisili sebaran diperuntukkan bagi calon murid baru yang berasal dari semua kelurahan dan desa. Ini yang sebaran. Ya. Di wilayah dalam rayon dengan dibagi rata sejumlah kelurahan atau desa dari wilayah dalam rayon tersebut dengan kuota 15%. Memang jelimet. Ya, detail banget. Tapi kalau informasinya bisa diakses oleh orang tua Bisa. dan peserta Ini didik, aman. Tak taruh di Instagramku aja. Nah, wes enak. Seluruhnya Langsung. ini Nanti ini akan tak dipajang ya sosialisasikan. Instagram account-nya Bu Untari, ini bisa diakses oleh warga Tunggu Jawa sini Timur berapa sedulur halaman Kompas ya ini TV. ya? Iya. Nah, sip. Iya, soalnya Nek gak ngono, lah nek ya gak itu loh, kuat Bu. di anu ya di Butuh, reels, Bu. Mbak. Butuh informasi itu. Halamannya banyak ya Mbak. Halaman berapa Gak halaman? apa-apa, nanti bisa disertakan linknya. 46. Sorry, lebih.
Informasi yang krusial ya Bu ya, nanti bisa dibagi. 66 halaman. Dan saya yakin Dinas Pendidikan juga sudah menyiapkan saluran Iya. untuk sosialisasi ini. Senopati tadi itu. Senopati. Nah, berarti yang ditunggu berikutnya adalah update seputar Senopati, untuk Seperti persiapan apa, ya? Sistem penerimaan murid baru SPMB 2025. Terakhir pertanyaan dari saya sebelum saya tahu Ibu harus segera pulang ke Malang bertemu suami dan anak. Aku yo pisan soalnya. Podo. Kate pijet. Kate pijet. Loh Bu kok podo? Hobi Tos. perempuan Hobi itu kalau saya udah kena massage pijet. itu enak. Ibu, saya punya pertanyaan. Yes. Sistemnya saya yakin harusnya lebih baik lah dari waktu ke waktu. Tapi untuk pertanyaan ini, antisipasi pungli, Oke. antisipasi pinjam alamat untuk perubahan KK. Jadi yang pertama, pungli sudah kita gedek begini ya di komisi E, dan Dinas Pendidikan Semua sudah menyambut itu dengan tidak pendaftaran lewat sistem. ada yang namanya pungutan biaya pendaftaran apapun namanya itu. Kedua, Jadi, daftar tidak sekolah ada gratis? biaya kursi. Orang online kok. Arep Terus bayar nang di. Geopo. Sudah kita anggarkan 9,3 triliun untuk pendidikan di Jawa Timur. 9,3 triliun di APBD murni ini. Untuk ngurusin anak-anak kita se-Jawa Timur. Jumlah 1,3 juta anak tadi plus guru dan ketenaga kependidikan. Selama 1 tahun ke depan. Selama Anggaran 1 1 tahun ke depan. Nanti PHK APBD. masih tambah lagi. Ada beberapa yang tadi kemarin mereka sudah Itu di dalamnya mengajukan. termasuk operasional kan, gaji guru dan iya, lain-lain. Gaji guru, Ya. gaji pegawai, lalu program kerja termasuk BPOPP ada di situ. Termasuk sistem Senopati ini juga dengan anggaran ada di tersebut. situ, iya. Banyak ini. Oke. Ini menempati hampir 30% dari total belanja pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi kita sudah aware tidak hanya 20 sampai 30% totalnya. Titip minta tolong dikawal Yes. karena tadi Ibu bilang khususnya kota kabupaten besar di Jawa Timur ini pasti akan mengerikan dalam tanda Surabaya, petik Sidoarjo, dan Malang. perebutan kursinya, kursi untuk sekolah, Iya. bukan kursi ke Indrapura. Itu lebih mengerikan. Jadi jadi minta tolong didampingi teman-teman eksekutif pelaksana di Dinas Pendidikan khususnya gubernur dan jajaran supaya warga betul-betul bisa merasakan apa yang menjadi program yang disiapkan dengan sangat baik ini supaya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Yes, itu penting sekali karena hak mereka untuk mendapatkan ini golden ticket, utamanya jadi ketua OSIS golden ticket. Golden ticket ya. Yes, gitu. Jadi kalau anak aktif berorganisasi tolong didukung. Nah, Bapak Ibu sekalian. Karena sekarang Tapi ternyata nanti ada jangan apresiasi sampai untuk itu. gara-gara ini pemilihan OSIS bayar. Aduh, beda lagi nih. Nah ya Ibu makanya jangan menginspirasi dong. Sudah saya Aduh. niatkan itu salah. Keceplosan. Saya- Jangan. saya Enggak lah. ini sumpek Yang lihat. ya Jangan ada aja ya. caranya ya. bikin, Ada aja caranya. karena golden ticket. Gimana nak? Royo Anda di ketua OSIS. Berapa? Zaman saya dulu, zaman saya dulu. Ini prestasi. Ini prestasi. Prestasi leadership tidak Ini bisa amanah. dibeli. Tidak bisa dibeli, betul. Nggak bisa. Kepercayaan. Prestasi leadership dan murni dari jiwa anak itu. Nanti kalau haho tadi ketua OSIS, gimana mimpin rapatnya? Gimana Gimana mimpin ngambil keputusannya? negaranya? Ibu terima kasih untuk hari ini. Sami-sami, Seru Kompas banget TV, ngobrol oke. di podcast saja. Jadi sebagai penutup, mungkin boleh titip pesan buat orang tua yang anaknya tahun ini persiapan tahun ajaran baru masuk SMP, masuk SMA supaya nggak grogi urusan pendaftaran. yes. Tolong diberi semangat dan Oke. motivasi. Sebagai penutup silakan Ibu. Sedulurku semua se-Jawa Timur, utamanya ibu-ibu ini karena yang ribut pasti ibu-ibu. Yoi. Bapak-bapak ya ribut, Ya, ikut tapi ribet. nggak seribut ibu-ibu. Tenang bahwa sekolah negeri dan swasta itu kualitasnya sekarang sudah sama. Kecuali sekolah-sekolah yang memang menginginkan dirinya unggul dari yang lain dan bukan dibiayai negara. Kan kita tahu ada banyak sekolah ini. Maka untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah negeri yang ada di Jawa Timur, baik SMA maupun SMK, ikuti proses perkembangan pengumuman yang dilakukan di sekolah-sekolah. Seluruh satuan pendidikan akan menyampaikan tahapan jadwal ini mulai A sampai Z. Maka mohon diikuti, itu satu itu. Yang kedua, mohon tidak memiliki inisiatif untuk lobby dari belakang. Atau lewat bawah. Jangan lewat bawah meja. Itu yang bikin
para guru dan kepala sekolah kita nanti tercemari, kasihan mereka. Guru bak pelita, penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Kata lagunya kan begitu. Maka kalau ada begini itu jadi tercoreng. Yang ketiga, ibu-ibu semua cobalah mandirikan putra-putrinya. Jangan terus dikuntit aja begitu. Mandirikan mereka, sudah punya alat untuk mereka mencari, menjelajah apa saja yang dibutuhkan biar anak-anak berjalan sendiri. Pastikan bahwa anak-anak memahami jadwal ini, memahami aturannya. Kalau nggak ngerti, anak-anak tanya ke sekolahnya masing-masing, baik SMP maupun SMA. Yang keempat, jangan lupa untuk seluruh kebutuhan mengenai syarat-syarat yang dibutuhkan itu dilengkapi terlebih dahulu, supaya kemudian begitu ngentri jret, waduh kurang ini, ke cancel lah. Ini kalau ini kan jalan terus gini. Yang kelima, berdoa, bersyukur dan bersabar. Sekolah negeri dibiayai negara, sekolah swasta dibantu pemerintah, sehingga semuanya terfasilitasi oleh pemerintahan kita, walau belum tentu seperti yang dibutuhkan. Karena mungkin APBD kita hanya sekian, kebutuhannya sekono. Sehingga kita hanya bisa sepersekiannya. Tapi itu sudah alhamdulillah. Mari kita syukuri bersama-sama hidup di Jawa Timur dengan penuh cahaya kehidupan, dengan penuh nikmat rasa sebagai warga Jawa Timur yang indah, yang teduh, yang guyup, yang gotong royongnya kuat. Itu adalah anugerah yang tiada terkira dari Yang Maha Kuasa. Dr. Sri Untari Bisowarno MAP, Ketua Komisi DPRD Jawa Timur, terima kasih sudah hadir di Kompas Sapa hari ini. Saya senang sekali berjumpa dengan Ibu, dengar cerita banyak, dan Ibu punya hutang untuk cerita tentang koperasi, kesejahteraan rakyat, dan parenting issue zaman now. Nanti akan kami undang kembali. Koperasi Desa Merah Putih. Desa Merah Putih. Malam ini saya diajak bicara oleh salah satu kanal TV untuk bicara itu. Ini saya obrolin di belakang layar aja ya. Kita pamit dulu. Terima kasih sedulur Kompas TV. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Saya Rizkyani Putri undur diri bersama Bu Untari. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.